Wetengnya disat, itu istilahnya puasa. Jadi wetengnya disat itu perutnya dikuras gitu. Sat itu kuras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Nomaden Story. Kali ini gue nggak ditemani Samir nih. Samir nggak bisa datang, jadi gue cuma berdua nih sama Nur Ika. gue Odong dan Nur Ika. yang kenceng lah. Gak izin yo. Oke, gue cuma ditemani sama Ika nih kali ini. Bahasanya soal apa sih kali ini? Agak berat sih nih kayaknya. Agak berat dan agak serius. Enggak bercanda. Kebetulan kan Ika ini dari Banyuwangi. Teman-teman kalau begitu dengar nama Banyuwangi pasti langsung fokusnya Wisatanya itu yang bagus. wisatanya yang bagus, bisa atau santetnya yang terkenal banget di Banyuwangi kan mesti arahnya ke sana. Nah, terus apa kaitannya ya? Nggak ada sih. Nggak, kali ini memang bahasanya soal dukun. Dukun itu kan biasanya konotasinya ketika kita sebut nama dukun mesti dikaitinnya sama santet, ya, agak-agak guna-guna, mistis. Dukun atau orang pinter itu kan orang yang memiliki keahlian spiritual, apa namanya? Ngilmu. Ngilmu gitu, yang dia katanya bisa berbicara dengan makhluk halus atau bisa masuk ke alam gaib, seperti itulah, berbicara dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Nah, kebetulan Ika ini nih dulu pernah melakukan penelitian soal dukun itu, regenerasi dukun tepatnya. Betul seperti itu? Pewarisan sih. Pewarisan dukun. Nah, kita bisa nih ulas tuntas soal seperti apa sih dukun itu, gimana regenerasinya atau upacara-upacara atau ritual-ritual mewarisi ilmu dukun tersebut. Mari kita langsung tanya-tanya nih, karena gue juga sendiri nggak tahu seperti apa dukun, ritual-ritual yang dijalani seperti apa ya. Biar tanya langsung ke ahlinya lah. Enggak lah. Gue di sini cuma ngiringnya aja, membuka aja. Setelah itu ya gue rokokan sama ngopi, udah. Ayo. Baca. Gimana tuh? Apa yang mau ditanyain? Ya, soal dukun ini kan orang mesti konotasinya ketika ngomongin soal dukun langsung arahnya ke santet, guna-guna. Padahal nggak mesti seperti itu kayaknya gitu, karena dukun juga ada yang nggak fokusnya di situ gitu. Banyak dukun yang ilmunya itu ya bagus gitu, kayak misalkan pengobatan, dukun beranak yang itu membantu proses melahirkan, membantu penyembuhan orang-orang kan kadang lupa gitu. Gimana kalau berdasarkan hasil penelitian dulu seperti apa sih dukun itu? Iya sih, emang karena beberapa temen yang mau main ke Banyuwangi tuh banyak yang bilang, wih Banyuwangi gitu, atau mungkin orang yang tahu Banyuwangi, wah ini ya ilmunya kayak santet-santetnya tuh masih kental, budaya-budaya yang berbau mistis masih kental gitu. Apalagi soal dukun, karena memang apalagi setelah ada desa penari itu ya. Sempat viral juga kan, langsung orang ke Banyuwangi, aduh takut genderuwo apa gitu, padahal nggak kayak gitu soal dukun. Tapi emang sih terlepas dari banyak pariwisata yang bagus, dari pemerintah yang udah mulai memperkenalkan Banyuwangi dari sisi pariwisata dan ekonominya, tapi budaya-budaya kayak dukun gitu masih banyak. Masih nggak bisa dipungkiri lah kalau budaya seperti itu masih banyak, ritual-ritual itu masih banyak. Iya. Dan salah satunya dukun, karena memang dukun itu enggak, tolong deh kalau ngomongin soal dukun jangan yang negatif terus gitu kan. Gitu. Karena memang ngamuk nih orang Banyuwangi nggak terima ya. Terus iya. Karena emang dukun tuh nggak yang, bukan hanya orang yang mencelakai orang lain gitu dalam hal mistis, kayak guna-guna dan apa ya, kalau bilang pelet tuh loh, ilmu-ilmu pelet. Karena sebenarnya dukun juga nggak mesti ilmu hitam kan sih, bener. Ada ilmu putihnya kan ya. Bisa dibilang ilmu putih, artinya kayak pengobatan gitu. Di Banyuwangi itu, nggak di Banyuwangi juga ya mungkin ya, setiap ada dukun juga mesti ada. Setiap ada dukun ilmu hitam ya pasti juga ada dukun yang buat ngobatin. Kalau gitu nggak akan imbang.
menurutku dari awal-awal itu. Yin dan yang. Yes, benar. Jadi yang aku teliti ini soal regenerasi dukun. Jadi aku nemu satu keluarga, dia itu bisa dibilang kayak Di Banyuwangi juga ini di kan? Banyuwangi. Bisa dibilang kayak tetuanya dukun lah gitu. Tetua? Kalau istilahnya pujonggo. Pujonggo kalau di sana itu. Itu pujonggo itu apa? Pujonggo itu di atasnya tiang saget. Jadi kalau dari dukun itu kan ada dukun atau tabib ya. Kalau yang tabib itu biasanya yang pengobatan gitu kan. Tapi kalau yang ini paling atas itu kalau yang aku tahu pujonggo, terus kemudian ada kayak tiang saget. Tiang saget itu artinya juga penyembuh juga. Dan dukun pijet, dukun pujonggo itu berarti dia menguasainya banyak ilmu atau gimana? Menguasai banyak ilmu dan lebih banyak paham. Biasanya umurnya juga udah sepuh. Berapa tuh yang diteliti, berapa tahun tuh dia bisa? 100. Tapi masih 100. sehat. Masih sehat. Sampai sekarang masih ada? Enggak sih, udah. Oh, udah ini. Wafat ya? Karena kan waktu itu penelitiannya juga tahun berapa sih? Tahun 2016. Terus abis itu aku nemu satu keluarga yang dia itu punya banyak ilmu. Artinya si pujonggo ini bisa menurunkan atau mewariskan ilmu-ilmu perdukunannya ke anak-anaknya. Banyak nih, ada 8, 9, 10 lah. Dari 14 anak. Dari 14 anak. Set anaknya banyak banget. Jadi satu tim bola bisa cadangan-cadangannya. Soai. Terus habis itu pujonggo itu bukan pujangga ya? Bukan. Oh, enggak. Itu lain. Beda ya. Aku pertama dulu mikirnya gitu, pujonggo. Gitu. Aku pikir wah dia bisa banyak ini syair-syair dan lain-lain gitu. Malam. Enggak lah. Enggak ya. Pujonggo gitu. Oke. Habis itu untuk anak yang pertama ini agak gimana ya? Kayak bisa dibilang penyembuh dari ilmu hitam. Jadi mulai dari penyembuhan ilmu santet, ilmu kayak orang tuh bisa kena mungkin guna-guna dari orang lain gitu. Terus sampai juga dukun bayi atau kayak anak bayi yang kena sawan, anak bayi yang kena kesurupan, pengobatan bayi. Pengobatan. Tapi dia biasanya punya keahlian juga paparaji, apa namanya? Kalau di Sunda namanya paraji. Paraji itu orang yang membantu proses melahirkan. Itu ada sendiri. Ada sendiri beda. Dukun beranak itu. Iya, kalau ini lebih ke penyakit yang dibawa anak ya, khusus kayak anak bayi. Atau mungkin kalau ada anak yang ya sawan itulah, kalau orang Jawa bilangnya sawan. Kalau ada anak nakal bisa nggak tuh diobatin? Dibuat jadi baik gitu? Enggak ya? Enggak lah, itu perlu dididik gitu, bukan disebutkan. Pendidikan itu maksudnya ya? Bukan lewat dukun ya? Enggak. Oke, habis itu kayak lagi pawang hujan gitu bisa. Oh, iya. Nah ini untuk anak yang pertama, terus anak kedua juga seperti itu, ada penyembuhan dan lain-lain. Sampai beberapa yang lain juga ada yang seperti dukun bayi, tuh ada kayak dukun pijat juga ada. Nah di sini aku lebih fokus ke prosesnya nih, proses gimana penurunan ilmunya. Tapi itu memang dituruninnya harus ke anaknya dia atau bisa ke orang lain yang nggak ada ikatan keluarga misalnya? Enggak, kalau yang aku ini aku fokusin ke garis keturunan. Karena dari fokusku udah cukup ke keluarga ini gitu. Tapi memang di desa itu yang aku teliti banyak juga dukun-dukun yang lain, cuman nggak sepamor dukun ini, nggak sebanyak masih banget. Tingkatannya masih di bawahnya lah ya, belum sampai tingkat pujonggo tadi berarti. Bener, dan keluarga ini tuh paling banyak yang ngeregenerasiin, yang mewariskan ilmu perdukunannya gitu. Kalau anak-anaknya berarti sekarang masih ada ya? Yang 10 itu masih menjalani perdukunan itu? Nah kalau tadi kan dibahas nih soal ritual penurunannya itu, istilahnya waris-mewaris lah ya, mewariskan itu ke anaknya itu seperti apa sih ritualnya gitu? Kan beda-beda mungkin. Jadi waktu itu aku berangkat dengan pertanyaan yang sama, istilahnya gimana sih ritualnya gitu. Ternyata ada beberapa momen yang harus, kalau pertanyaan seperti itu ada momen yang pas, artinya jangan asal tanya seperti itu. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa kita ke sembarang orang lah. Nggak bisa kita datang ujuk-ujuk terus kita tanya. Nggak, karena aku pendekatannya tuh cukup in-depth juga, kayak beberapa hari
harus bolak-balik ke kenal. sana. Nah dari situ mulailah ada perbincangan seperti itu. Terbuka lah. Dan dalam ilmu dukunnya itu si beliau, maksudnya informanku ini bilang kalau ritualnya 1100 gitu. Jadi aku Apa itu 1100? Nah, aku pikir emang orang mau ngedukun ngebayar gitu 100.000 atau apa gitu. Nah, ternyata 1100 ya murah juga. ternyata enggak, itu istilah. Oh, istilah. Apa itu? Kalau dari Jawa itu 1100 artinya wetenge disat, matane ditus. Itu dari 100 itu berarti ya? Apa itu artinya? Gua nggak ngerti, gua bukan orang Jawa soalnya. Maksudnya bukan orang Jawa Timuran. Dari 100 itu wetengnya disat, matanya ditus. Apa tuh? Wetengnya disat itu istilahnya puasa. Jadi wetengnya disat itu perutnya dikuras gitu. Sat itu kuras. Tus itu Disat. tusuk. Enggak. Oh, enggak. Tus itu apa? Wetengnya disat, itu artinya perutnya dikuras. Istilahnya bisa dibilang puasa. Matanya ditus itu air matanya tuh dikeluarin, ditus sampai gitu lah. habis. Dikuras. Kalau istilahnya bisa ditiriskan gitu lah kalau iya. ini ditus. Apa tuh artinya? Maksudnya dia harus nangis terus gitu? Enggak. Panjang hari? Enggak. Oh, Kayak enggak. istilah buat orang begadang. Coba deh Mas, kalau seandainya matanya melek terus pasti nanti air matanya keluar. Iya. Nah, kalau ngantuk kayak keluar nguap, air mata keluar, padahal nangis gara-gara diputusin. Oh enggak sih. Ya benar, kalau ngantuk memang kayak gitu biasanya. Itulah istilah kayak gitu. Jadi harus sering-sering melekan gitu. Ya enggak melekan kayak orang ronda ya, tapi kayak melekan itu ada amalan. Amalan itu artinya kayak baca-baca. Tapi istilah di Banyuwangi itu rapalan. Rapalan itu amalan. Terus ada juga puasa. Banyak banget istilah puasanya. Puasa pati, puasa mutih itu juga ada. Puasa-puasa yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kayak puasa putih itu ya wis puasa pakai baju putih, mobil putih. Oh enggak. Apa? Puasa yang cuman bisa makan nasi putih tok. Enggak pakai lauk. Enggak. Terus tidur di atas tikar, bantalan Ini. Bukan. Oh, enggak ya? Ini loh. Apa sih? Kayu. Bukan kayak sapu lidi. Sapu lidi. Pakai bantalannya sapu lidi. Tapi itu nggak asal-asal ya, maksudnya kayak sapu lidinya bukan yang buat nyapu pagi-pagi nggak, bersihin. pokoknya ada amalan sendiri, ada rapalan sendiri. Takutnya nanti viewernya pada nyobain pada bantalan sapu lidi. Oh iya. Ada itu ada sapu lidi khusus ya. Ada amalan sendiri lah istilahnya. Ada waktu-waktu tertentu juga. Habis itu waktu tertentu itu kayak misalkan 10 hari suro atau itu ada ya, istilahnya ada waktu kayak tertentu. gitu-gitu ya. Tapi mereka yang tahu itu maksudnya. Terus habis itu ojo terlalu detail kayak ngono kok. Sebenarnya iki. Enggak apa, nanti takat. Terus habis itu habis puasa dan lain-lain juga itu secara ritual ya, tapi syaratnya itu juga banyak banget. Apa tuh? Enggak asal ngelakuin ritual, tapi juga ada syarat-syarat tertentu. Berarti nggak sembarangan orang bisa. Bener. Jadi kalau yang di rumah tiba-tiba puasa nih, terus tiba-tiba tidur di atas sapu lidi, nah itu harus dipertanyakan tuh. Jangan asal-asal, memang ada syarat-syarat khusus, nggak sembarang orang bisa. Jangan asal-asalan. Nanti tiba-tiba besok mutih terus tidur di atas sapu lidi, ya masuk angin iya. Iya. Sama diet itu. Terus apa tuh syaratnya? Kalau syaratnya tuh agak banyak ya dan agak rumit. Yang pertama istilahnya jangan ojo sombong. Ini ada istilahnya sih, tapi aku agak lupa, kayak ungkal-ungkal gitu. Jadi istilahnya jangan akal-akalan gitu lah. Kalau mau pun jangan asal. Ini aku kayaknya aku pengen nih jadi dukun, kayaknya aku bisa nih jadi dukun. Aku Terus punya kemampuan nih. Nah, terus dia asal-asal datang ke dukun minta ini minta itu, jangan. Terus dari segi kesiapan batin pun juga perlu.
karena nggak sembarang ritual bisa dilakukan kan, dan itu bertahap, entah itu bisa 40 hari, entah Oh bisa iya, itu, iya. Nah itu kadang ada tuh orang yang ngelmu nggak ketaika, nggak istilahnya nggak sampai gitu, dia nggak bisa sampai ke tahap itu terus gila nah gitu. tuh kayak gitu Jadi itu. nggak sembarangan orang, hati-hati Bray, nanti gila Bray, jangan asal-asalan terus. Nah benar, terus habis itu ada juga nih umur, dari segi umur. Jadi kalau dari di Banyuwangi penelitianku itu dibatasin, Minimal nggak minimal ya, cuman selagi dia dewasa 50 selagi dia dewasa dan dia punya cucu, dia bisa. oh harus punya cucu syaratnya. Jadi gini, meskipun dia bisa, andai dia bisa nih ngelihat atau ada perhitungan Jawa dan dia bisa ngelihat, misal kayak kemarin tuh di rumah itu ada pencurian gini-gini, tolong dong liatin, atau mungkin pijit. Lihat di cermin ajaib. Oh si A enggak ya? Nggak ada tuh cermin Oh, ajaib. nggak ada. Habis Terus? itu andai tuh pijit-pijit, kerasa tangannya itu gampang jodoh, artinya gampang jodoh, gampang enak lah kalau orang dipijit terus dia langsung enakan badannya. Nah kayak itu gampang jodoh, tapi nggak sembarang orang bisa seperti itu, karena itu tadi nanti kalau semakin muda takutnya dia semakin sombong. Kalau Oh iya. masih muda dia Belum bisa stabil. sombong. Istilahnya apa? Mentalnya itu Bener. bisa jadi nanti dia salah gunakan, Bener. terlalu tinggi hati, terlalu bangga akan dirinya sendiri. Akhirnya dibawanya ke arah yang salah, mungkin seperti itu ya. Oke. Dan paling boleh ya kalau kamu udah punya cucu, ya itu bisa lah gitu. Karena emosinya biasanya kalau udah lebih dewasa ya, udah lebih stabil mungkin. Jadi dia bisa kontrol dirinya. Karena Oke. dipercaya kalau andai kurang waktu atau kurang umur, kurang kesiapan, ini yang dipercaya ya, Yang dipercaya masyarakat sana lah, dukun-dukun di sana. meninggalnya lebih cepat gitu. Oh. Tapi walau alam cuman ini dari penelitian itu aja ya. Terus habis itu selain itu juga prosesnya memang lebih banyak sih keturunan, dari keturunan itu. Karena kalau pernah nggak sih tahu kalau orang meninggal agak lama karena Ya. ilmunya nggak diturunkan ke Ya. anaknya dan harus diturunkan. Nah Ya. hal-hal yang seperti itu tuh terjadi juga di proses. Oh. Biasanya kayak nyucup gitulah. Nyucup itu apa? Nyium. Oh, iya. Tapi aku nggak ngerti spesifiknya kayak gimana prosesnya, karena waktu itu nggak pernah ada yang kasus nyucup. Tapi biasanya gitu, kalau mau meninggal susah meninggal dan lain-lain tuh biasanya nyucup ke anaknya. Harus diturunkan itu. Kalau nggak diturunkan, Anak misalkan pertama. dibuang itu bisa. Agak susah sih Susah. meninggalnya katanya gitu. Terus habis itu secara ritual juga banyak banget itulah syarat-syarat yang harus diajak gitu. Ajak itu yang dipercaya banget sama orang-orang gitu. Tapi kebanyakan emang keturunan. Selanjutnya ritualnya apalagi tuh? Terus waktu kayak puasa sama amalan-amalan dan rapalan itu mantra-mantra gitu nggak boleh ditulis. Oh, mantranya nggak boleh ditulis? Nggak Harus boleh. dihafal sampai ngelotok tuh. Nggak boleh ditulis, nggak boleh, istilahnya kalau zaman sekarang direkam gitu nggak boleh, karena memang harus pure dari kebiasaan turun-temurun. Biasanya tuh kalau mau ngikutin puasa atau amalan-amalan gitu ya harus ngikutin yang sesepuh dulu. Oh, jadi harus rutin setiap hari ketemu. Jadi dengan rutin itu nanti bisa sampai hafal Bener. mantra seperti itu kali ya? Soalnya kalau yang dari tempat penelitian itu kayak Anda nih Kamis malam Jumat dalam waktu tertentu ya, diem di kamar, si pujonggo atau dukun ini diem di kamar dan itu kasih ritual-ritual, ada sesajen, ada mantra yang dilafalkan juga, diinikan juga, dibacakan, sama dipercayai Nyi Roro Kidul tuh datang kayak gitulah. Cuman ilmunya emang Islam kejawen. Islam kejawen. Mantra-mantranya itu juga masih ya Islam Masih kejawen. ada Islamnya tapi kejawen. Gitu. Ada sih beberapa tapi aku udah lupa. Dulu sempet aku diem ya waktu itu, nggak aku catet sih, cuman ya aku rekam waktu ini. Cuman nggak begitu paham gitu istilahnya apa mantranya gitu, dan ya udah. Bahasanya asing nggak sih kalau mantra itu? Nggak Bahasa asing. Arab atau Enggak sih, lebih ke kejawen. kejawen? Kejawen, Zaman Islam apa, bahasa kejawen. Jawa yang zaman dulu banget mungkin ya. Islam kejawen gitulah
istilahnya. Oh, iya. Jadi begitu tuh teman-teman. Tapi meski begitu nggak sembarang orang bisa melakukan ritual-ritual untuk bisa mendapatkan ilmu dukun. Harus tetap pengawasan pujangga tadi yang bisa tadi. Dan memang beda-beda ilmunya, Ya. nggak bisa ini. Dan nggak sembarang orang juga bisa minta-minta, aku siap nih jadi dukun, aku siap nih mewarisi ilmu ini. Nggak sembarang juga, belum tentu cocok gitu. Jadi selama ini kan kita cuma tahu dukun itu ya dari lagunya Alam itu, ada Mbah Dukun. enggak ya. Ya mungkin cukup lah ya. Boleh, nanti lah dilanjut. Nanti dilanjut lah, nanti mesti ada konten-konten lainnya yang ngebahas soal dukun juga. Tapi untuk regenerasi dukun kayaknya segini aja dulu, biar sobat Nomaden Story gak kemana-mana nih, terus mantengin channel kita biar penasaran. Benar. Jadi segini aja dulu, nanti kita lanjut di konten berikutnya. Oke? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan lupa saksikan terus konten-konten kami. Untuk mendukung konten kami bolehlah di subscribe atau apalah itu namanya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.